Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan sesi latihan soal atau simulasi soal untuk P3K kompetensi teknis. Jabatannya adalah pengadministrasi perkantoran bagian ke-19. Dalam bagian 19 ini nanti akan ada sebanyak 50 soal ya teman-teman, yang akan kita simulasikan, dan soal-soal yang disusun itu sudah sesuai dengan materi pokok atau kisi-kisi dari Menpan RB. Dan kemudian soal juga kita ambil dari field record ya, atau beberapa yang keluar di tahap 1 kemarin. Oke, jadi ini gambaran kompetensi teknis ya. Jadi untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Nah, ini merupakan materi pokok resmi ya yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Untuk jabatan operator layanan operasional ada 6 materi pokok. Jadi semua soal-soal yang diujikan nanti itu dasarnya adalah 5 materi pokok ini. Dan kemudian untuk tambahan teman-teman, sesuai dengan pengalaman tahap 1 kemarin, bahwasanya ternyata ada soal-soal TIU yang akan diujikan ya. Jadi tes intelijensia umum ya. Misalnya di situ ada tentang sinonim, antonim ya. Kemudian kesimpulan, perbandingan, kemudian hitungan-hitungan sederhana, menghitung jarak, menghitung waktu, menghitung keuntungan, menghitung presentase, dan lain sebagainya. Intinya TIU ini dia akan keluar juga ya soal-soal TIU ya, sesuai dengan tahap 1 kemarin. Baiklah teman-teman, kita langsung saja menuju simulasi soal yang pertama. Yang pertama, bagaimana cara yang benar untuk mengelola aset yang sedang dalam perbaikan dalam pencatatan kartu kendali inventaris aset? A. Menghapus sementara aset dari daftar inventaris sampai perbaikan selesai. B. Menandai aset sebagai tidak tersedia tanpa mencatat alasan perbaikannya. C. Mencatat status aset sebagai dalam perbaikan dengan informasi lokasi dan tanggal perbaikan. D. Mengalihkan aset ke pegawai lain tanpa pencatatan resmi. E. Menunggu sampai aset diperbaiki sebelum melakukan pencatatan perubahan. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan, jika aset sedang dalam perbaikan, statusnya harus dicatat dalam kartu kendali inventaris dengan informasi seperti lokasi perbaikan, tanggal masuk perbaikan, dan estimasi selesai. Hal ini memastikan transparansi dan kontrol aset tetap berjalan meskipun aset tidak dalam kondisi siap pakai. Jadi yang benar yang C ya teman-teman ya, mencatat status aset sebagai dalam perbaikan dengan informasi lokasi dan tanggal perbaikan. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab dalam menyetujui penghapusan aset dari daftar inventaris perkantoran pemerintah? A. Pegawai yang terakhir menggunakan aset. B. Operator layanan perkantoran tanpa perlu persetujuan atasan. C. Pejabat yang berwenang dalam bidang pengelolaan barang milik negara atau daerah. D. Pegawai yang bertanggung jawab atas gudang penyimpanan, atau E. Auditor eksternal dari luar instansi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan, penghapusan aset harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dalam pengelolaan barang milik negara atau barang milik daerah. Proses ini harus dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk mencegah penyalahgunaan aset di pemerintahan ya, atau aset pemerintah. Jadi jawabannya yang C teman-teman, pejabat yang berwenang dalam bidang pengelolaan barang milik negara atau barang milik daerah. Selanjutnya, bagaimana cara yang benar untuk mencatat aset yang diterima sebagai hibah dalam kartu kendali inventaris? A. Tidak perlu dicatat karena bukan hasil pembelian instansi. B. Dicatat dengan kode khusus yang menunjukkan bahwa aset berasal dari hibah. C. Hanya dicatat jika aset bernilai lebih dari jumlah tertentu.
D. Mencatatnya sebagai aset sementara tanpa detail kepemilikan, atau E. Menggunakan kode inventaris yang sama dengan aset yang sudah ada. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan. Sebentar. Aset yang diperoleh dari hibah harus dicatat dalam kartu kendali inventaris dengan kode khusus yang menandakan bahwa aset tersebut berasal dari hibah. Hal ini penting untuk membedakan sumber aset dan memastikan kepemilikan yang sah. Jadi yang benar itu yang B, teman-teman ya. Aset tersebut dicatat dengan kode khusus yang menunjukkan bahwa aset tersebut berasal dari hibah. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kode inventaris dalam pencatatan kartu kendali inventaris aset? A. Nomor unik yang diberikan untuk setiap aset guna memudahkan identifikasi. B. Kode yang diberikan secara acak tanpa pola tertentu. C. Kode yang berubah setiap tahun berdasarkan periode anggaran. D. Nomor yang hanya diberikan untuk aset dengan nilai tinggi. E. Kode yang diberikan berdasarkan nama pengguna aset. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Kita lihat pembahasan. Kode inventaris adalah nomor unik yang diberikan pada setiap aset untuk memudahkan identifikasi, pencatatan, dan pemantauan dalam sistem inventarisasi aset pemerintah. Kode ini membantu dalam pelacakan dan mencegah kehilangan aset. Jadi jawaban yang benar yang A. Nomor unik yang diberikan untuk setiap aset guna memudahkan identifikasi. Selanjutnya, mengapa penting melakukan audit aset secara berkala dalam pengelolaan kartu kendali inventaris aset? A. Untuk memastikan bahwa semua aset masih ada dan sesuai dengan pencatatan. B. Untuk mengurangi jumlah aset yang dimiliki agar lebih efisien. C. Untuk meningkatkan jumlah aset yang tercatat tanpa perlu verifikasi. D. Untuk mengganti aset lama dengan aset baru secara otomatis. Atau E. Untuk menghindari pencatatan aset dalam laporan tahunan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasan. Audit aset secara berkala dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data dalam kartu kendali inventaris dengan kondisi nyata di lapangan. Audit ini penting untuk mendeteksi penyimpangan, kehilangan, atau kerusakan aset sehingga langkah-langkah perbaikan dapat segera dilakukan. Jadi jawabannya A teman-teman ya. Untuk memastikan bahwa semua aset masih ada dan sesuai dengan pencatatan. Selanjutnya, kapan waktu yang tepat untuk melakukan verifikasi buku kleper? A. Setiap akhir bulan ya maksudnya. B. Hanya ketika ada kehilangan aset. B. Saat audit tahunan atau sesuai kebijakan instansi. D. Setelah setiap transaksi pembelian barang. Atau E. Jika ada pegawai yang meminta informasi aset. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Kita lihat pembahasan. Verifikasi buku kleper biasanya dilakukan saat audit tahunan atau sesuai kebijakan instansi untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi aset di lapangan. Jadi jawabannya yang C. Saat audit tahunan atau sesuai dengan kebijakan instansi tersebut. Selanjutnya, bagaimana buku kleper berkontribusi terhadap prinsip akuntabilitas dalam administrasi aset pemerintah? A. Memastikan semua aset tercatat dengan jelas dan transparan. B. Memberikan akses penuh kepada semua pegawai terhadap aset. C. Menghapus aset yang sudah lama tanpa dokumentasi. D. Menyediakan informasi hanya untuk pejabat tinggi. Atau E. Memungkinkan penggunaan aset tanpa pencatatan resmi. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasan.
Prinsip akuntabilitas mengharuskan semua aset tercatat dengan jelas dan transparan dalam buku kleper, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan BMN atau barang milik negara. Itu jawabannya A ya. Memastikan semua aset tercatat dengan jelas dan transparan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan terhadap aset dalam buku kleper yang sudah tidak layak pakai? A. Segera dibuang tanpa pencatatan. B. Dihapus dari buku kleper tanpa prosedur resmi. C. Diusulkan untuk penghapusan melalui mekanisme yang berlaku. D. Diberikan kepada pegawai yang membutuhkan. E. Dibiarkan dalam daftar tanpa tindak lanjut. Jawabannya adalah yang kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan aset yang tidak layak pakai harus diusulkan untuk penghapusan resmi melalui prosedur yang berlaku agar tidak membebani daftar inventaris pemerintah. Jadi jawabannya C ya. Diusulkan untuk penghapusan melalui mekanisme yang berlaku. Selanjutnya, mengapa penting melakukan stock opnam terhadap buku kleper? A. Untuk menambah jumlah aset tanpa perlu pembelian. B. Untuk memastikan kesesuaian antara pencatatan dan kondisi nyata aset. C. Untuk menghapus aset lama dari pencatatan secara sepihak. D. Untuk meningkatkan nilai inventaris kantor. E. Untuk mengganti aset lama dengan aset baru tanpa prosedur resmi. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan stock opnam dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara pencatatan dalam buku kleper dengan kondisi nyata aset di lapangan, guna menghindari penyimpangan dan kehilangan aset. Jadi jawabannya B, untuk memastikan kesesuaian antara pencatatan dan kondisi nyata aset. Selanjutnya, apa tujuan dari pemberian kode inventaris dalam buku kleper? A. Memudahkan identifikasi dan pencatatan aset. B. Memberikan akses bebas kepada pegawai untuk menggunakan aset. C. Menghindari pengawasan terhadap penggunaan aset. D. Menghapus aset yang sudah lama dari daftar. Atau E. Meningkatkan jumlah aset dalam pencatatan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasan kode inventaris diberikan untuk memudahkan identifikasi, pencatatan, dan pemantauan aset dalam sistem inventaris pemerintah. Jadi jawabannya yang A ya, memudahkan identifikasi dan pencatatan aset. Selanjutnya, dalam sistem naskah dinas elektronik atau NDE, bagaimana cara surat keluar dikirim secara resmi? A. Menggunakan tanda tangan elektronik pejabat yang berwenang. B. Mengirim surat melalui aplikasi perpesanan pribadi. C. Mengunggah surat ke website instansi tanpa enkripsi. D. Menyertakan salinan fisik ke semua penerima meskipun dikirim elektronik. Atau E. Mencetak surat dan mengirimnya secara manual. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasan dalam sistem naskah dinas elektronik, surat resmi dikirim dengan menggunakan tanda tangan elektronik pejabat yang berwenang agar sah dan dapat diverifikasi keasliannya. Jawabannya A ya, menggunakan tanda tangan elektronik pejabat yang berwenang. Selanjutnya, mengapa penting untuk mengarsipkan surat masuk dan surat keluar secara sistematis? A. Untuk mencegah kebocoran informasi kepada publik. B. Agar surat dapat diakses kembali dengan cepat jika dibutuhkan. C. Untuk membatasi jumlah surat yang diterima setiap hari. D. Agar surat dapat digunakan kembali tanpa perlu membuat yang baru. Atau E. Supaya hanya pimpinan yang memiliki akses terhadap surat tersebut. Kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan pengarsipan surat yang sistematis memudahkan pencarian dan pemeliharaan dokumen, sehingga surat dapat diakses kembali dengan cepat saat diperlukan untuk keperluan administrasi atau hukum. Jadi jawabannya B ya, agar surat-surat tersebut ya dapat diakses kembali dengan cepat jika saat dibutuhkan. Selanjutnya,
Dalam pengelolaan surat di instansi pemerintah, apa tujuan pemberian nomor surat keluar? A. Untuk mengurutkan surat berdasarkan waktu pengiriman. B. Untuk menentukan tingkat kepentingan surat. C. Untuk memastikan surat tidak dibaca oleh orang yang tidak berkepentingan. D. Untuk memberikan hak akses kepada pegawai tertentu. Atau E. Untuk membedakan surat rahasia dari surat biasa. Kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasan nomor surat keluar digunakan untuk mengurutkan dan mengidentifikasi surat berdasarkan waktu pengiriman, sehingga dapat ditelusuri dengan mudah dalam sistem administrasi. Jadi jawabannya yang A ya. Hal tersebut untuk mengurutkan surat berdasarkan waktu pengiriman. Selanjutnya, bagaimana cara menangani surat masuk yang bersifat rahasia dalam instansi pemerintah? A. Dicatat dan langsung diberikan kepada pejabat yang berwenang. B. Dicatat dalam buku agenda surat biasa. C. Dibuka oleh semua pegawai administrasi untuk ditindaklanjuti. D. Disimpan di tempat terbuka agar mudah diakses. Atau E. Dicatat dalam agenda umum tanpa kode khusus. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasan surat bersifat rahasia harus dicatat dan langsung diberikan kepada pejabat yang berwenang, serta tidak boleh dibuka oleh pegawai yang tidak memiliki kewenangan. Jadi jawabannya A ya, dicatat dan langsung diberikan kepada pejabat yang berwenang. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan disposisi surat masuk? A. Perintah atau instruksi dari pejabat berwenang mengenai tindak lanjut surat. B. Nomor urut surat yang diberikan setelah pencatatan. C. Proses pencatatan dalam agenda surat masuk. D. Pengarsipan surat setelah diterima. Atau E. Kode unik yang diberikan untuk setiap surat. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasan disposisi surat masuk adalah perintah atau instruksi dari pejabat berwenang mengenai tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap surat tersebut. Jadi jawabannya A ya. Perintah atau instruksi dari pejabat berwenang mengenai tindak lanjut surat. Selanjutnya, apa tujuan utama dari surat undangan dalam instansi pemerintahan? A. Memerintahkan pegawai untuk menjalankan tugas tertentu. B. Memberikan informasi terkait kebijakan baru. C. Mengundang pihak terkait untuk menghadiri suatu acara resmi. D. Menyampaikan hasil rapat kepada pegawai. Atau E. Mengajukan permohonan izin kepada atasan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan surat undangan digunakan untuk mengundang pihak tertentu guna menghadiri acara resmi pemerintahan. Mungkin seperti rapat, seminar, atau pertemuan penting lainnya. Jadi jawabannya adalah yang C. Mengundang pihak terkait untuk menghadiri suatu acara resmi. Selanjutnya, apa perbedaan utama antara surat pengantar dan surat pemberitahuan dalam administrasi perkantoran pemerintah? A. Surat pengantar hanya digunakan untuk dokumen keuangan, sedangkan surat pemberitahuan untuk informasi umum. B. Surat pengantar digunakan untuk menyertai dokumen lain, sedangkan surat pemberitahuan berisi informasi resmi. C. Surat pemberitahuan hanya berlaku untuk internal instansi, sedangkan surat pengantar digunakan untuk eksternal. D. Surat pengantar harus ditandatangani oleh pejabat tinggi, sedangkan surat pemberitahuan tidak perlu. E. Surat pemberitahuan tidak memiliki nomor surat, sedangkan surat pengantar harus diberi nomor. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B ya. Pembahasan surat pengantar berfungsi mengiringi dokumen lain saat dikirimkan agar penerima mengetahui tujuan dokumen tersebut. Sementara itu, surat pemberitahuan berisi informasi resmi yang perlu disampaikan kepada individu atau kelompok tertentu. Ya, jadi jawabannya B ya, terkait dengan perbedaan utama. Surat pengantar itu digunakan untuk menyertai dokumen lain. Nah, sedangkan surat pemberitahuan itu berisi tentang informasi resmi. Selanjutnya, surat kuasa dalam administrasi pemerintahan digunakan untuk A.
A. Memberikan wewenang kepada seseorang untuk bertindak atas nama pemberi kuasa. B. Menetapkan aturan baru dalam satu instansi. C. Mengundang pegawai untuk mengikuti pelatihan. D. Mengajukan permohonan kenaikan pangkat. Atau E. Menginformasikan jadwal kerja pegawai. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasan surat kuasa berfungsi untuk memberikan wewenang kepada seseorang agar dapat bertindak atas nama pemberi kuasa. Misalnya dalam pengambilan dokumen atau pencairan dana. Jadi jawabannya adalah yang A. Memberikan wewenang kepada seseorang untuk bertindak atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya, dalam kondisi apa surat keterangan diterbitkan dalam pemerintahan? A. Ketika seseorang pegawai membutuhkan dokumen resmi sebagai bukti atau penjelasan suatu keadaan. B. Saat ada perubahan kebijakan yang perlu disosialisasikan. C. Untuk mengundang pegawai menghadiri rapat dinas. D. Untuk menyampaikan instruksi kerja kepada bawahan. E. Saat mengajukan permohonan cuti tahunan. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasan surat keterangan adalah surat yang berisi bukti atau penjelasan resmi mengenai suatu keadaan, seperti surat keterangan pegawai aktif, surat keterangan domisili, atau surat keterangan penghasilan dan surat keterangan lainnya. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Ketika seseorang pegawai membutuhkan dokumen resmi sebagai bukti atau penjelasan suatu keadaan. Selanjutnya, bagaimana karakteristik utama dari surat instruksi dalam pemerintahan? A. Tidak memiliki konsekuensi jika tidak dijalankan. B. Bersifat opsional, tergantung kebijakan masing-masing pegawai. C. Tidak memerlukan tanda tangan pejabat berwenang. D. Hanya berlaku untuk pegawai kontrak, bukan pegawai tetap. Atau E. Berisi perintah resmi yang harus dilaksanakan oleh penerima surat. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang E. Pembahasan surat instruksi berisi perintah resmi yang harus dilaksanakan oleh penerima surat. Surat ini dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bersifat mengikat sehingga wajib ditaati. Jadi jawabannya yang E ya. Berisi perintah resmi yang harus dilaksanakan oleh penerima surat. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan terhadap dokumen dinamis yang sudah tidak digunakan dalam operasional tetapi masih memiliki nilai hukum atau historis? A. Dimusnahkan untuk menghemat ruang penyimpanan. B. Dipindahkan ke arsip sebagai dokumen statis. C. Diberikan kepada pegawai untuk disimpan secara pribadi. D. Dijual kepada pihak ketiga. Atau E. Dihapus dari sistem tanpa pencatatan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan dokumen dinamis yang tidak lagi digunakan tetapi masih memiliki nilai hukum atau historis harus dipindahkan ke arsip sebagai dokumen statis, bukan dimusnahkan ya. Jadi jawabannya yang B ya, dipindahkan ke arsip sebagai dokumen statis. Selanjutnya, salah satu contoh dokumen statis yang berasal dari dokumen dinamis adalah A. Surat dinas yang baru diterima. B. Laporan keuangan tahunan yang telah selesai digunakan. C. Daftar hadir rapat harian. D. Memo internal yang sudah tidak berlaku. Atau E. Undangan rapat mingguan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan laporan keuangan tahunan awalnya adalah dokumen dinamis, tetapi setelah tidak digunakan lagi dalam operasional, diarsipkan sebagai dokumen statis untuk referensi di masa depan. Jadi jawabannya B ya. Salah satunya adalah laporan keuangan tahunan yang telah selesai digunakan ya, yang telah selesai digunakan. Selanjutnya, apa fungsi utama dari dokumen aktif dalam kategori dokumen dinamis? A. Sebagai referensi di masa depan. B. Digunakan dalam operasional harian. C. Sebagai arsip sejarah. D. Digunakan dalam penelitian akademis. E. Tidak memiliki fungsi yang jelas. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan dokumen aktif adalah dokumen yang masih digunakan dalam operasional harian, seperti surat tugas, surat keputusan yang masih berlaku, atau laporan bulanan. Jadi jawabannya yang B, digunakan dalam operasional
harian. Selanjutnya, dokumen yang hanya digunakan secara berkala dan tidak setiap hari disebut sebagai A. Dokumen aktif, B. Dokumen semi-aktif, C. Dokumen statis, D. Dokumen inaktif, atau E. Dokumen rahasia. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan dokumen semi-aktif masih digunakan, tetapi tidak setiap hari. Seperti laporan tahunan yang hanya diakses pada akhir periode tertentu. Jadi jawabannya B ya, dokumen semi-aktif. Selanjutnya, apa yang membedakan dokumen inaktif dengan dokumen statis? A. Dokumen inaktif masih bisa digunakan dalam keadaan tertentu, sedangkan dokumen statis tidak lagi digunakan dalam operasional. B. Dokumen statis harus selalu diperbarui, sedangkan dokumen inaktif tidak. C. Dokumen inaktif langsung dimusnahkan setelah tidak dipakai. D. Dokumen statis hanya boleh diakses oleh pegawai tertentu. Atau E. Dokumen inaktif digunakan untuk keperluan sejarah. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan dokumen inaktif masih bisa diakses dalam kondisi tertentu, tetapi tidak digunakan secara rutin. Sedangkan dokumen statis sudah tidak digunakan lagi dalam operasional dan hanya disimpan sebagai arsip sejarah. Jadi jawabannya A ya. Dokumen inaktif masih bisa digunakan dalam keadaan tertentu, sedangkan dokumen statis itu tidak lagi digunakan dalam operasional. Selanjutnya, apa dampak jika buku agenda surat tidak dikelola dengan baik? A. Surat bisa hilang atau tidak ditindaklanjuti. B. Jumlah surat akan meningkat drastis. C. Pegawai tidak perlu membaca surat yang masuk. D. Semua surat harus disimpan selamanya. Atau E. Surat hanya dapat dikirim secara digital. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan tanpa pencatatan yang baik, surat dapat hilang, tidak ditindaklanjuti, atau sulit dilacak, sehingga menghambat administrasi dan komunikasi dalam instansi pemerintahan. Jadi jawabannya A ya. Surat bisa hilang atau tidak ditindaklanjuti. Selanjutnya, buku agenda surat dalam pemerintahan biasanya memiliki format tertentu. Apa ciri khasnya? A. Beri kolom nomor, tanggal, asal surat, tujuan surat, perihal, dan tindak lanjut. B. Hanya mencatat tanggal surat tanpa detail lainnya. C. Mencatat isi surat secara lengkap. D. Mencatat surat dalam urutan acak. E. Tidak memiliki nomor urut pencatatan. Jawabannya adalah ya, kita lihat tentu jawabannya A. Pembahasan buku agenda surat memiliki format terstruktur yang mencakup nomor surat, tanggal, asal, atau tujuan, perihal, dan tindak lanjut agar mudah dicari dan dilacak. Sehingga jawabannya A ya. Ada berisi kolom nomor, tanggal, asal surat, tujuan surat, perihal, dan tindak lanjut. Selanjutnya, bagaimana cara menandai surat yang sudah ditindaklanjuti dalam buku agenda surat? A. Mengarsipkan surat tanpa mencatat tindak lanjutnya. B. Menghapus catatan surat tersebut. C. Mencoret nomor surat dalam buku agenda. D. Mengubah nomor surat menjadi warna merah. Atau E. Memberikan tanda checklist atau catatan sudah ditindaklanjuti. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang E ya. Pembahasan untuk menandai surat yang sudah ditindaklanjuti biasanya diberikan tanda checklist atau catatan tambahan seperti sudah ditindaklanjuti agar jelas statusnya. Jadi jawabannya yang E ya teman-teman. Memberikan tanda checklist atau catatan sudah ditindaklanjuti. Selanjutnya, salah satu manfaat utama buku agenda surat berbasis digital dibandingkan manual adalah A. Pencarian dan pelacakan surat lebih cepat. B. Tidak perlu lagi menyimpan dokumen fisik. C. Semua surat otomatis ditindaklanjuti. D. Tidak diperlukan petugas pencatatan surat. Atau E. Tidak perlu menggunakan nomor surat. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang A teman-teman. Pembahasan sistem buku agenda surat berbasis digital memungkinkan pencarian dan pelacakan surat lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan pencatatan manual yang memakan waktu. Jadi jawabannya A ya.
Pencarian dan pelacakan surat itu lebih cepat. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika ada kesalahan pencatatan surat dalam buku agenda surat? A. Diganti dengan nomor surat yang baru. B. Dihapus tanpa pencatatan kesalahan. C. Dicoret dan diperbaiki dengan catatan revisi. D. Didiamkan karena tidak penting. Atau E. Dibuat ulang seluruh pencatatannya. Jawabannya adalah Oke, kita lihat ya. Jawabannya adalah yang C, teman-teman. Pembahasan, jika terjadi kesalahan pencatatan, sebaiknya dicoret dan diberikan catatan revisi agar tetap terdokumentasi dengan benar tanpa menghilangkan riwayat pencatatannya. Jadi jawabannya yang C ya. Dicoret, kemudian diperbaiki dengan catatan revisi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan sistem pengelolaan arsip secara sentralisasi dalam administrasi pemerintahan? A. Pengelolaan arsip dilakukan secara terpusat di satu unit khusus dalam instansi. B. Setiap unit kerja memiliki sistem arsipnya sendiri tanpa koordinasi. C. Semua arsip dihapus setelah digunakan. D. Arsip disimpan secara individu oleh pegawai yang bersangkutan. Atau E. Tidak ada aturan baku dalam pengelolaan arsip. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan, sistem sentralisasi berarti arsip disimpan dan dikelola secara terpusat di satu unit khusus, sehingga lebih mudah dalam pengawasan, pencarian, dan pengamanan dokumen. Jadi jawabannya yang A. Pengelolaan arsip dilakukan secara terpusat di satu titik khusus dalam instansi. Selanjutnya, apa kelebihan utama dari sistem arsip desentralisasi dalam perkantoran pemerintah? A. Setiap unit kerja dapat menyimpan dan mengelola arsipnya sendiri sesuai kebutuhan. B. Memungkinkan semua arsip dihancurkan dalam waktu singkat. C. Mengurangi tanggung jawab pegawai dalam pengelolaan arsip. D. Menghapus kebutuhan akan penyimpanan arsip fisik. Atau E. Tidak memerlukan prosedur pencatatan arsip. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A ya teman-teman. Pembahasan, pada sistem desentralisasi setiap unit kerja bertanggung jawab atas pengelolaan arsipnya sendiri sehingga dapat mempercepat akses dan pemrosesan dokumen dalam unit tersebut. Jadi jawabannya A ya. Setiap unit kerja dapat menyimpan dan mengelola arsipnya sendiri sesuai kebutuhan. Selanjutnya, apa risiko utama dari sistem pengelolaan arsip secara desentralisasi? A. Sulit dalam pencarian dokumen karena tidak terpusat. B. Semua arsip menjadi lebih aman karena tersebar. C. Arsip tidak perlu disimpan dalam jangka panjang. D. Meningkatkan jumlah pegawai yang mengelola arsip. Atau E. Mengurangi kebutuhan akan sistem manajemen arsip. Jawabannya adalah Oke, kita lihat. Jawabannya adalah A ya. Pembahasan, salah satu kelemahan utama dari sistem desentralisasi adalah kesulitan dalam pencarian dokumen karena arsip tidak tersimpan dalam satu lokasi, sehingga bisa terjadi inkonsistensi dalam pencatatan dan pengarsipan. Jadi jawabannya A ya. Sulit dalam pencarian dokumen karena tidak terpusat. Selanjutnya, sistem sentralisasi lebih cocok diterapkan pada instansinya. A. Ingin memberikan kebebasan penuh pada setiap unit kerja dalam mengelola arsip. B. Menggunakan arsip dalam jumlah sedikit dan terbatas. C. Tidak memiliki kebutuhan dokumentasi formal. D. Memiliki volume arsip yang besar dan membutuhkan kontrol ketat. Atau E. Tidak ingin menyimpan arsip dalam jangka panjang. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya itu yang D. Pembahasan, instansi yang memiliki volume arsip besar dan memerlukan kontrol ketat lebih cocok menggunakan sistem sentralisasi untuk memudahkan pencarian dan pengelolaan dokumen. Ya, jadi jawabannya yang D ya, memiliki volume arsip yang besar dan membutuhkan kontrol ketat. Selanjutnya, dalam sistem sentralisasi, siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan arsip? A. Pegawai yang pertama kali membuat dokumen. B. Semua pegawai di masing-masing unit kerja. C. Unit kearsipan khusus dalam instansi. D. Pejabat tertinggi di instansi.
atau E. tidak ada pihak yang bertanggung jawab? Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan dalam sistem sentralisasi, arsip dikelola oleh unit kearsipan khusus yang bertanggung jawab atas penyimpanan, pemeliharaan, dan pencarian dokumen. Jadi jawabannya C ya, unit kearsipan khusus dalam instansi. Selanjutnya, apa dampak utama dari tidak adanya pemeliharaan rutin dalam kantor pemerintahan? A. Peningkatan efisiensi kerja karena tidak perlu mengeluarkan anggaran pemeliharaan. B. Kerusakan fasilitas yang lebih cepat dan meningkatnya biaya perbaikan. C. Sarana dan prasarana dapat berfungsi lebih lama tanpa perawatan. D. Meningkatkan produktivitas pegawai karena tidak perlu mengurus pemeliharaan. Atau E. Mengurangi kebutuhan untuk membeli alat-alat kantor baru. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang B, teman-teman. Pembahasan tanpa pemeliharaan rutin, fasilitas lebih cepat rusak karena tidak dirawat secara berkala. Akibatnya, biaya perbaikan menjadi lebih tinggi karena harus melakukan perbaikan besar atau penggantian total. Jadi ini ya, dampak utama ya, kalau tidak adanya pemeliharaan rutin, yaitu kerusakan fasilitas yang lebih cepat dan meningkatnya biaya perbaikan. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan jadwal pemeliharaan berkala yang efektif dalam kantor pemerintahan? A. Berdasarkan rekomendasi pabrikan dan kebutuhan operasional. B. Menunggu hingga fasilitas mengalami kerusakan sebelum menentukan jadwal. C. Mengabaikan pemeliharaan berkala karena dianggap tidak perlu. D. Menggunakan dana pemeliharaan hanya jika ada sisa anggaran. Atau E. Memperkirakan jadwal pemeliharaan tanpa dasar yang jelas. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang A, teman-teman. Pembahasan jadwal pemeliharaan berkala harus berdasarkan pada rekomendasi pabrikan ya atau manual peralatan serta kebutuhan operasional kantor agar fasilitas selalu dalam kondisi optimal dan tidak mengalami gangguan mendadak. Jadi jawabannya A ya, teman-teman, berdasarkan rekomendasi pabrikan dan kebutuhan operasional. Selanjutnya, mengapa pemeliharaan darurat harus segera ditangani? A. Untuk mencegah gangguan operasional dan resiko yang lebih besar. B. Karena semua pemeliharaan harus dilakukan tanpa perencanaan. C. Agar fasilitas tidak perlu diperbaiki dalam jangka panjang. D. Karena kerusakan darurat bisa dibiarkan hingga waktu yang lebih lama. E. Untuk menghemat anggaran dengan menunda perbaikan. Kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasan pemeliharaan darurat harus segera dilakukan untuk mencegah gangguan operasional, kecelakaan kerja, atau kerusakan yang lebih parah, seperti korsleting listrik atau kebocoran pipa air yang bisa menyebabkan banjir di kantor. Jadi jawabannya yang A ya, untuk mencegah gangguan operasional dan resiko yang lebih besar. Selanjutnya, bagaimana teknologi dapat membantu dalam pemeliharaan preventif sarana kantor pemerintah? A. Menggunakan sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi untuk menjadwalkan perawatan. B. Menunda pemeliharaan hingga terjadi kerusakan. C. Mengandalkan laporan manual tanpa bantuan teknologi. D. Mengabaikan teknologi karena hanya membebani anggaran. Atau E. Tidak menggunakan teknologi dalam proses pemeliharaan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan teknologi seperti sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi dapat mencatat jadwal pemeliharaan, memantau kondisi peralatan, serta mengingatkan kapan perawatan perlu dilakukan. Sehingga pemeliharaan preventif itu menjadi lebih efektif ya. Jadi jawabannya A ya. Menggunakan sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi untuk menjadwalkan perawatan. Selanjutnya, apa saja indikator keberhasilan program pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pemerintahan?
A. Minimnya gangguan operasional dan meningkatnya umur pakai peralatan. B. Meningkatnya jumlah fasilitas yang mengalami kerusakan berat. C. Meningkatnya pengeluaran akibat perbaikan mendadak. D. Berkurangnya perhatian terhadap pemeliharaan karena dianggap tidak penting. Atau E. Menurunnya kualitas layanan akibat minimnya anggaran pemeliharaan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan program pemeliharaan yang sukses ditandai dengan minimnya gangguan operasional, meningkatnya umur pakai peralatan, serta efisiensi dalam penggunaan anggaran karena tidak perlu sering melakukan perbaikan besar. Jadi jawabannya A ya. Minimnya gangguan operasional dan meningkatnya umur pakai peralatan. Selanjutnya, mengapa sistem keamanan kantor termasuk dalam prasarana dan bagaimana dampaknya terhadap efisiensi kerja pegawai? A. Karena sistem keamanan seperti CCTV dan akses kontrol mendukung kenyamanan kerja pegawai. B. Karena sistem keamanan hanya digunakan dalam kondisi darurat. C. Karena sistem keamanan tidak mempengaruhi produktivitas pegawai. D. Karena sistem keamanan hanya diperlukan pada kantor-kantor besar. Atau E. Karena keamanan tidak terkait dengan operasional kantor sehari-hari. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan sistem keamanan seperti CCTV, akses kontrol, dan penjaga keamanan merupakan bagian dari prasarana yang menunjang kelancaran kerja. Jika kantor aman, pegawai dapat bekerja lebih fokus tanpa khawatir terhadap gangguan keamanan. Jadi jawabannya A ya. Karena sistem keamanan seperti CCTV dan akses kontrol mendukung kenyamanan kerja pegawai. Selanjutnya, apa saja kriteria utama dalam memilih sarana kantor yang efektif untuk instansi pemerintah? A. Semua barang yang tersedia di pasaran tanpa memperhitungkan anggaran. B. Harga yang paling murah tanpa mempertimbangkan kualitas. C. Barang yang paling canggih meskipun tidak sesuai kebutuhan. D. Produk dari pemasok tertentu tanpa melalui proses seleksi. Atau E. Kualitas, efisiensi penggunaan, dan kesesuaian dengan kebutuhan kantor. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang E. Pembahasan dalam pengadaan sarana kantor, kualitas, efisiensi, dan kesesuaian dengan kebutuhan menjadi faktor utama. Barang yang dipilih harus memiliki daya tahan tinggi dan mendukung operasional kantor secara optimal. Jadi jawabannya yang E. Kualitas, efisiensi penggunaan, dan kesesuaian dengan kebutuhan kantor. Selanjutnya, bagaimana metode terbaik untuk mengevaluasi efektivitas sarana dan prasarana kantor? A. Melakukan audit dan survei pengguna secara berkala untuk menilai kinerja fasilitas. B. Menunggu hingga fasilitas rusak sebelum melakukan evaluasi. C. Mengabaikan keluhan pegawai terkait fasilitas kantor. D. Hanya mengevaluasi fasilitas jika ada anggaran tersisa. Atau E. Menggunakan fasilitas tanpa memperhatikan efektivitasnya. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan evaluasi efektivitas sarana dan prasarana kantor dapat dilakukan melalui audit rutin dan survei pegawai, sehingga dapat diketahui apakah fasilitas mendukung pekerjaan dengan baik atau perlu perbaikan atau penggantian. Ya, jadi jawabannya yang A ya. Melakukan audit dan survei pengguna secara berkala untuk menilai kinerja fasilitas. Selanjutnya, apa dampak dari tidak adanya pembaruan sarana kantor terhadap produktivitas pegawai? A. Pegawai kesulitan dalam bekerja karena peralatan yang usang dan kurang efisien. B. Pegawai tetap bisa bekerja dengan maksimal meskipun sarana sudah tidak layak. C. Kantor akan tetap berjalan normal tanpa perlu pembaruan. D. Produktivitas pegawai meningkat karena terbiasa bekerja dengan keterbatasan. E. Tidak ada dampak signifikan karena sarana bukan faktor utama dalam produktivitas. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang A, teman-teman.
Pembahasan, tanpa pembaruan sarana, pegawai akan menghadapi kendala seperti komputer lambat, kemudian kursi tidak nyaman, atau printer bermasalah yang menghambat produktivitas dan efisiensi kerja. Ya, jadi jawabannya A ya. Sehingga pegawai itu mengalami kesulitan dalam bekerja ya karena peralatan yang usang dan kurang efisien. Selanjutnya, bagaimana strategi optimal dalam menyusun anggaran pengadaan sarana dan prasarana kantor pemerintah? A. Berdasarkan analisis kebutuhan, prioritas, dan efisiensi anggaran. B. Mengalokasikan anggaran tanpa mempertimbangkan kebutuhan nyata. C. Menghabiskan anggaran hanya untuk barang mewah tanpa memperhatikan fungsionalitas. D. Tidak membuat perencanaan anggaran yang terperinci. E. Menunda semua pengadaan hingga anggaran tersedia dalam jumlah besar. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya tentu yang A ya. Pembahasan strategi pengadaan itu harus berbasis analisis kebutuhan nyata, mempertimbangkan prioritas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta memastikan bahwa barang yang dibeli itu benar-benar diperlukan untuk operasional kantor. Ya, jadi jawabannya A ya. Berdasarkan analisis kebutuhan, prioritas, dan efisiensi anggaran. Selanjutnya, bagaimana prosedur pemusnahan arsip yang telah melewati masa retensi sesuai dengan peraturan pemerintah? A. Arsip dapat dimusnahkan kapan saja tanpa persetujuan. B. Arsip harus dinilai terlebih dahulu, dicatat, dan mendapat persetujuan sebelum dimusnahkan. C. Semua arsip yang sudah lama harus langsung dimusnahkan tanpa pengecekan. D. Arsip hanya bisa dimusnahkan jika tidak lagi dibutuhkan oleh pegawai. E. Arsip yang telah mencapai masa retensi otomatis dianggap tidak berguna. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B tentunya. Pembahasan, sesuai prosedur sebelum pemusnahan, arsip harus melalui penilaian, pencatatan, dan mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang, serta dilakukan dengan metode yang aman untuk menghindari kebocoran informasi. Jadi jawabannya B ya. Arsip harus dinilai terlebih dahulu, kemudian dicatat, dan mendapat persetujuan sebelum dimusnahkan. Selanjutnya, apa saja kriteria yang digunakan dalam penentuan klasifikasi arsip di perkantoran pemerintah? A. Jenis informasi, tingkat kepentingan dan masa retensi. B. Urutan abjad nama pegawai yang membuat arsip. C. Jumlah dokumen yang terdapat dalam satu folder. D. Kesepakatan internal tanpa mengacu pada regulasi. Atau E. Arsip hanya diklasifikasikan berdasarkan lokasi penyimpanan. Kita lihat jawabannya tentu yang A. Pembahasan klasifikasi arsip ditentukan berdasarkan jenis informasi yang terkandung di dalamnya, tingkat kepentingan bagi organisasi, serta masa retensi ya, berapa lama arsip itu harus disimpan sebelum dimusnahkan atau dialihkan ke arsip statis. Jadi jawabannya A ya, jenis informasi, tingkat kepentingannya, dan masa retensi. Selanjutnya, mengapa pengelola arsip berbasis elektronik semakin diperlukan dalam pemerintahan modern? A. Mempermudah akses, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi penggunaan kertas. B. Menghapus kebutuhan akan sistem keamanan arsip fisik. C. Memungkinkan setiap pegawai mengakses arsip secara bebas tanpa batas. D. Menggantikan arsip fisik tanpa perlu backup atau pencadangan data. E. Mengurangi kontrol pemerintah terhadap informasi yang disimpan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan sistem arsip elektronik mempermudah pencarian dokumen, mengurangi penggunaan kertas atau paperless ya, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan keamanan data. Jadi jawabannya adalah yang A. Mempermudah akses, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi penggunaan kertas. Selanjutnya, bagaimana sistem keamanan arsip yang efektif untuk menghindari akses tidak sah dalam perkantoran pemerintah? A. Menggunakan akses terbuka tanpa kata sandi agar mudah diakses semua pegawai.
B. Menyimpan arsip dalam tempat yang tidak terkunci agar lebih cepat digunakan. C. Menerapkan sistem akses terbatas dengan enkripsi dan pencadangan data. D. Memastikan semua arsip tersedia di jaringan terbuka untuk publik. Atau E. Tidak menggunakan sistem keamanan karena semua pegawai berhak mengakses arsip. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya. Pembahasan sistem keamanan arsip yang efektif harus menggunakan akses terbatas, enkripsi data, serta pencadangan atau backup secara berkala untuk mencegah akses tidak sah dan melindungi informasi sensitif. Ya, jadi C ya, menerapkan sistem akses terbatas dan enkripsi dan pencadangan data. Selanjutnya, apa dampak dari tidak adanya sistem manajemen arsip yang terstruktur dalam instansi pemerintah? A. Sulit menemukan dokumen penting saat dibutuhkan. B. Semua arsip tetap terkelola dengan baik meskipun tanpa sistem yang jelas. C. Pegawai akan lebih fleksibel dalam mengatur dokumen mereka sendiri. D. Tidak ada dampak signifikan terhadap efisiensi kerja. Atau E. Arsip tetap aman meskipun tidak ada pengelolaan yang baik. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan tanpa sistem manajemen arsip yang terstruktur, dokumen penting sulit ditemukan, proses administrasi menjadi lambat, serta risiko kehilangan atau penyalahgunaan data meningkat. Jadi jawabannya A ya teman-teman ya. Jadi sulit menemukan dokumen penting saat dibutuhkan. Nah, demikian teman-teman simulasi atau contoh soal dari kompetensi teknis ya untuk pengadministrasi perkantoran. Mudah-mudahan 50 soal tadi itu menambah wawasan kita sehingganya dengan banyaknya kita berlatih itu memudahkan kita menjawab soal di saat ujian nanti. Dan pada akhirnya hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.